Laboratorium kimia. Laboratorium kimia ini adalah bangunan yang berisi peralatan dan bahan-bahan kimia untuk melakukan eksperimen. Laboratorium kimia memiliki fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan praktikum kimia seperti kimia dasar, kimia analitik, kimia fisik, dan kimia organik. Terdapat beberapa ruangan dalam laboratorium kimia. Misalnya saja, ruang gelap. Ruang gelap ini digunakan pada percobaan yang berhubungan dengan cahaya dan fotografi. Jika tidak memiliki ruang gelap, dapat digelapkan dengan menggunakan tirai dari bahan khusus untuk melakukan percobaan. Kemudian ruang persiapan yang digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kegiatan praktikum, pemeliharaan dan perbaikan peralatan laboratorium, serta untuk menyimpan bahan-bahan yang telah digunakan atau tempat persiapan untuk siswa. Kemudian ada ruang admin. Ruang admin ini adalah ruang laboratorium, tempat kerja bagi penanggung jawab laboratorium dan guru yang melaksanakan proses pembelajaran di laboratorium. Kemudian ruang utamanya yaitu ruang praktik. Ruang praktik ini digunakan sebagai tempat siswa melakukan praktik atau guru melakukan demonstrasi dalam proses pembelajaran. Luas ruang praktik itu sekitar 12x8 atau disesuaikan dengan mengacu ruang gerak 2,5 meter kuadrat per siswa. Ruang alat dan bahan. Ruang alat dan bahan ini biasanya digunakan untuk menyimpan yang disediakan khusus untuk menyimpan alat dan bahan-bahan kimia. Kemudian ada selaras dan juga teras. Selaras atau teras ini adalah area terbuka atau semi terbuka yang terletak di sekitaran atau dekat dengan ruang laboratorium kimia. Berikut standar kelengkapan dan luas laboratorium. Diperhatiin ya. Berikut adalah desain 2 dimensi dari laboratorium kimia. Untuk desainnya yaitu 12x8 untuk ukuran standar, sedangkan pada laboratorium ini dibuat dengan 2 kali lipatnya yaitu 28x16 cm. Nah, mari kita lihat untuk desain 3D atau 3 dimensi dari desain laboratorium kimia ini. Berikut tampilan secara keseluruhan dari laboratorium kimia ini. Berikut tampak dari sampingnya. Mari kita lihat satu persatu untuk ruangannya. Yang pertama yaitu ruang persiapan. Terdapat loker untuk menyimpan barang-barang siswa. Juga terdapat satu buah kursi untuk siswa duduk ataupun mempersiapkan barang-barangnya. Kemudian di samping ruang persiapan terdapat ruang gelap untuk penelitian yang berhubungan dengan cahaya. Selanjutnya yaitu ruang admin atau ruang analis. Terdapat satu buah meja dan satu buah kursi. Di depannya juga ada dua kursi. Kemudian ada lemari, ada juga kotak P3K kemudian ada juga kotak sampah dan ada juga yang namanya kotak P3K untuk pertolongan pertama. Ruang analis atau ruang admin ini terhubung dengan ruang alat dan ruang bahan. Di samping ruang admin terdapat ruang alat yang dimana berisi rak-rak kaca yang di dalamnya terdapat alat-alat kimia. Ruang alat juga terhubung dengan ruang penyimpanan bahan yang berisi rak-rak kayu yang dimana di dalam rak kayu tersebut terdapat beberapa bahan kimia, tempat penyimpanan bahan-bahan kimia. Kemudian secara keseluruhan di depan yaitu ada yang namanya selaras atau teras yang berukuran 3 meter. Selanjutnya ke ruangan utama yaitu ruang praktik di mana terdapat 6 meja di mana masing-masing satu meja itu terdapat 6 kursi. Terdapat juga jendela beserta ventilasi udara. Terdapat ubin yang berisi wastafel. Kemudian ada juga 2 pintu masuk yaitu pintu masuk keluar dan pintu keluar di mana pintu keluar ditandai dengan exit, logo exit. Kemudian ada
papan tulis, meja demonstrasi, juga meja guru dan kursi guru. Terdapat juga beberapa barang fasilitas umum seperti oven, hot plate, kaca analitik, dan yang lainnya. Pada ujung ruangan terdapat lemari asam yang berfungsi untuk mereaksikan zat-zat asam yang kuat. Di dalam laboratorium ini juga terdapat kotak P3K untuk pertolongan pertama, juga kotak sampah.